Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Duerianti dengan NIM 23053087. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rino, SPD, MPD, MM. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan wacana di atas, bagaimanakah hubungan pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan multinasional saat ini? Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengatasi persoalan di atas? Jelaskan jawaban saudara dengan model kerangka hubungan industrial. Berdasarkan wacana di atas, hubungan antara pekerja atau melalui serikat pekerja dengan perusahaan multinasional menunjukkan adanya ketegangan konflik yang cukup serius. Yang pertama, hubungan pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan multinasional. Yaitu yang pertama, serikat pekerja menilai perusahaan multinasional khususnya dari Korea Selatan dan Jepang tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Bentuk pelanggarannya meliputi yang pertama, pemberangusan serikat pekerja, yang kedua, PHK sepihak tanpa melalui prosedur yang sah. Kemudian penerapan sistem kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak menjalin hubungan kemitraan yang sehat dengan pekerja atau serikat pekerja. Kemudian peran pemerintah dalam mengatasi persoalan. Dalam kerangka hubungan industrial yang sehat, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan mediator. Namun, dalam kasus ini tampak bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah belum berjalan secara efektif. Seharusnya pemerintah yang pertama bersifat sebagai regulator, yaitu memastikan semua perusahaan termasuk PMN taat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, menyusun kebijakan dan regulasi yang tegas terhadap praktik union, boosting, dan PHK sepihak. Kemudian pemerintah harus berperan sebagai pengawas dan penegak hukum, yaitu melakukan pengawasan dan audit ketenagakerjaan secara berkala terhadap perusahaan asing. Kemudian memberikan sanksi administratif atau hukum kepada perusahaan yang melanggar. Kemudian yang ketiga, perusahaan seharusnya bersifat sebagai mediator, yaitu memfasilitasi dialog antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan multinasional, kemudian mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara asli dan berimbang. Ketiga, kerangka hubungan industrial. Dalam sistem hubungan industrial Indonesia, hubungan antara pekerja dan perusahaan dibingkai dalam model tripartit, yaitu unsurnya ada 3, pekerja atau serikat pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Unsur yang pertama itu pekerja atau serikat pekerja, perannya menyuarakan hak, kepentingan, dan perlindungan tenaga kerja. Unsur yang kedua ada perusahaan, yaitu perannya menyediakan pekerjaan dan menjamin kondisi kerja yang sesuai hukum. Kemudian unsur yang ketiga ada pemerintah, yaitu perannya menjadi penengah, pembuat regulasi, dan pengawasan. Pertanyaannya selanjutnya itu pertanyaan nomor 5, yang dimana pertanyaannya, jelaskanlah tantangan dan hambatan yang dihadapi perusahaan dalam percaturan MSDM global, serta upaya-upaya apa yang strategis dilakukan untuk memenangkan perusahaan itu baik dari perusahaan maupun dari tenaga kerjanya. Tantangan dan hambatan perusahaan dalam MSDM global, yang pertama, persaingan mendapatkan SDM berkualitas. Perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain dari dalam ataupun luar negeri untuk merekrut tenaga kerja yang kompeten. Kemudian yang kedua, SDM terbaik cenderung memilih perusahaan yang menawarkan benefit kompetitif dan lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian tantangan yang kedua yaitu perbedaan budaya dan nilai kerja. Globalisasi menyebabkan tenaga kerja datang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan nilai kerja. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik, miskomunikasi, atau turunnya produktivitas bila tidak dikelola dengan baik. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu kepatuhan pada regulasi multinasional. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan peraturan ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk pajak, jam kerja, tunjangan, dan sistem kerja. Hal ini membuat sistem manajemen sumber daya manusia menjadi kompleks dan rentan terhadap pelanggaran hukum. Kemudian, strategi untuk memenangkan persaingan. Strategi dari perusahaan yaitu yang pertama mengembangkan manajemen talenta global, yaitu menyusun sistem rekrutmen, pengembangan, dan retensi SDM yang berbasis kompetensi dan berwawasan global. Kemudian membangun program pelatihan, lintas budaya, rotasi internasional, dan karir path yang menarik. Kemudian strategi yang kedua itu investasi pada teknologi dan digitalisasi HR. Itu yang pertama menerapkan sistem HR berbasis
berbasis data, I untuk rekrutmen, dan platform e-learning untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, digitalisasi membantu efisiensi, transparansi, dan monitoring kinerja SDM lintas negara. Kemudian strategi yang ketiga itu fleksibilitas dan adaptasi budaya, membangun budaya perusahaan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kemudian memberikan pelatihan budaya kepada manajer agar dapat mengelola tim multikultural secara efektif. Kemudian strategi tenaga kerja. Yang pertama itu penguasaan bahasa asing dan kompetensi global. Menguasai bahasa asing internasional seperti bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang relevan seperti bahasa Mandarin, Jepang, atau bahasa Arab. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan teknologi dan digital. Kemudian mengikuti peningkatan keterampilan teknologi dan digital ini seperti mengikuti pelatihan keterampilan digital seperti data analisis, AI digital, marketing, atau cloud computing. Kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. Kemudian strategi yang ketiga yaitu fleksibilitas dan mobilitas tinggi, yaitu siap bekerja di negara atau budaya berbeda, serta memiliki mental tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja. Kemudian strategi yang keempat itu membangun portofolio dan jejak digital positif, yaitu memanfaatkan platform seperti LinkedIn, membuat portofolio digital dan menunjukkan kemampuan secara profesional secara online. Jadi kesimpulannya yaitu dalam percaturan manajemen sumber daya manusia global, perusahaan menghadapi tantangan dalam rekrutmen, manajemen keberagaman, dan digitalisasi, sementara tenaga kerja dihadapkan pada tuntunan skill tinggi dan mobilitas global. Kemenangan dalam persaingan ini hanya dapat dicapai jika perusahaan mampu membangun sistem manajemen sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing global, dan tenaga kerja aktif meningkatkan kompetensinya dan mampu beradaptasi dalam pasar kerja yang dinamis dan lintas batas negara. Demikianlah jawaban saya terhadap soal nomor 3 dan nomor 5 dalam UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.